Pukulan yang Deden layangkan benar-benar terjadi. Sayangnya bukan wajah Raga yang terkena pukulan dari pria itu, melainkan dia dengan cepat memutuskan untuk melindungi Raga agar tidak terkena pukulan. "Non dia!" Fikri panik setengah mati. Pria itu berlari dari atas teras bersama Zainal dan yang lainnya. Raga sendiri saat ini sedang memeluk dia yang tadi hampir tersungkur tanah akibat terkena pukulan dari Deden. Farah segera meraih dia dari pukulan Raga, sehingga Raga kini bisa berdiri dan menghadapi Deden dengan penuh amarah. "Sudah gila kamu? Hah? Apa maksudmu sehingga mukul dia tanpa alasan?" amuk Raga. Deden masih terdiam di tempatnya akibat shock, sambil menatap ke arah dia yang sedang meringis menahan sakit. Ia tidak menyangka kalau dia akan melindungi Raga dan membiarkan wajahnya terkena pukulan. Tujuan pria itu hanyalah kepada Raga. Ia merasa tidak terima saat tak sengaja melihat Raga mencium pipi dia dari balik jendela kamarnya. Maka dari itulah ia datang dan langsung ingin memberi pukulan di wajah Raga. "Aku bukan ingin memukul wajah dia. Aku ingin memukul wajahmu. Berani-beraninya kamu mencium dia. Seakan-akan kamu serta keluargamu tidak punya dosa apapun terhadap dan keluarga Prawira," balas Deden sambil menunjuk-nunjuk wajah Raga. Fikri bangkit setelah memastikan kalau dia baik-baik saja dalam pelukan Farah. Ia langsung mendorong Deden dengan penuh emosi agar menjauh dari Raga. Zainal menahan Raga agar tidak meladeni Deden meski ucapan Deden cukup provokatif. Dia sendiri saat ini masih mencoba beradaptasi dengan rasa sakit yang mengelayar di wajahnya. "Pulang kamu, Den. Pulang, atau aku akan membuat babak belur sebagai balasan atas pukulanmu di wajah non dia," ancam Fikri. "Aku sedang bicara dengan laki-laki itu, Fik. Kamu tidak lihat apa yang dia lakukan tadi? Dia sudah..." "Aku lihat, aku Zen, dan yang lainnya melihat dengan jelas kalau kamu Raga memang mencium pipi non dia. Dan masalahnya bukan ada pada Raga, tapi pada diri kamu," potong Fikri. "Memangnya apa salahnya kalau Raga mencium pipiku?" tanya dia yang kini sudah kembali berdiri seperti biasanya. Tatapan Deden kembali terarah pada dia. Dia terarih tangan Raga dan menggenggamnya tanpa peduli siapa yang akan melihat. "Aku suka pada Raga sejak awal bertemu. Raga pun mengungkapkan hal yang sama padaku beberapa saat yang lalu. Lalu apa salahnya jika Raga mencium pipiku? Kenapa kamu harus merasa marah? Apa sangkut pautnya yang Raga lakukan kepadaku dengan dirimu? Kita bukan keluarga. Yang sudah kuanggap keluarga pun malah tidak ikut campur dengan urusan perasaanku, karena dia tahu bahwa aku berhak menentukan pilihanku sendiri. Bukan begitu, Mas Fikri?" tanya dia seraya mengalihkan tatapan ke arah Fikri. "Iya, Non, itu benar. Tidak ada yang boleh mencampuri urusan perasaan non dia apapun alasannya," jawab Fikri yang masih melayangkan tatap penuh amarah kepada Deden. Zainal kini ikut menatap ke arah Deden seperti yang Fikri lakukan. "Kamu sudah tahu jawabannya secara langsung dari dia, Den. Kamu tidak berhak memaksakan perasaanmu pada dia, karena dia sudah memiliki Raga dan keputusan tidak akan berubah. Dia menyukai Raga sebagaimana Raga menyukainya. Kamu tidak berhak menentang karena kamu bukan bagian dari keluarga Prawira. Bahkan jika seandainya anggota keluarga Prawira yang lain saat ini masih hidup, aku yakin mereka juga tidak akan menentang keputusan dia soal Raga," ujar Zainal. Deden benar-benar merasa tersudut setelah kedua sahabatnya tidak ada yang memihak dirinya. Hatinya terasa sangat sakit, terutama karena melihat dia yang tidak pernah melepaskan genggamannya tangannya dari Raga.
Kenapa kamu begitu tega pada aku, Di? Sejak dulu kamu tidak pernah memberikan satu kesempatan pun kepadaku untuk bisa berada di sisimu. Dan ketika akhirnya kamu memilih kesayani, kamu justru memberikan kesempatan itu untuk putra dari musuh keluargamu sendiri. Menurutmu, kamu akan mendapat restu dari keluarga Wardana jika memang pada akhirnya memilih dia. Geram Deden tanpa mengalihkan tatapan dari dia. Mas Deden, jangan keterlaluan deh, tegur Rida. Berhenti mas, demi Allah. Sebaiknya mas berhenti sekarang juga, tambah Ayu. Dia tertawa pelan usai mendengar yang Deden utarakan di depan banyak orang. Wanita itu memberikan tanda pada Rida dan Ayu untuk tenang. Yang bermusuhan adalah almarhum kakekku dan almarhum kakeknya, bukan aku dan dia. Bukan aku dan adik sepupunya. Bukan aku juga orang tua mereka. Lagi pula, permusuhan itu terjadi hanya karena almarhum ayahku tidak ditakdirkan berjodoh dengan ibunya Raga. Aku yakin ibunya Raga saat ini sudah paham bahwa jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan orang tua yang berusaha menjodohkan. Jadi apapun yang kamu pikir bisa membuatku terpengaruh dan kembali memikirkan ulang soal keputusan memilih Raga, sebaiknya tidak usah diteruskan. Insya Allah, aku tidak akan terpengaruh. Dan soal restu dari orang tua, percayalah, aku bersedia jika diperintahkan untuk sungkem di hadapan mereka demi mendapat restu, agar bisa bersanding dengan putra mereka. Aku tidak akan pernah mundur, putus dia. Zainal dan Fikri jelas akan menggoda dia sampai minggu depan. Setelah mendengar keputusan wanita itu, Farah, Rida, dan Ayu langsung mengulum senyum diam-diam. Mereka akan membahasnya habis-habisan yang mereka akan memastikan kalau dia tidak akan memiliki celah untuk menghindari pembahasan soal sungkem. Raga sendiri kini bisa tersenyum lagi seperti tadi, meski perasaannya masih merasa kalut karena memikirkan wajah dia yang terkena pukulan dari Deden. Deden akhirnya pergi setelah Fikri mengusirnya dan Zainal membujuk pria itu agar tidak lagi melanjutkan masalah. Wajah dia segera dikompres oleh Laila. Laila sangat panik saat tahu kalau dia terkena pukulan dari Deden, sehingga membuat melapor melalui telepon kepada Eman yang saat itu sedang berada di luar rumah. Kurang ajar, berani-beraninya dia meninju tepat di wajah seakan sedang menghadapi samsak. Dia pikir siapa dirinya, mentang-mentang anaknya Pak RT, tingkahnya semena-mena terhadap orang lain. Omai Laila sambil menekan-nekan lebam di wajah dia. Aduh, bule, pelan-pelan bule, sakit, ringis dia. Makanya, kalau dikasih cobaan itu, jangan dicobain, Di. Sudah tahu kalau kena pukul itu rasanya sakit. Kamu malah memilih jadi tameng demi menyelamatkan wajah gantengnya pangeranmu. Sindir Rida dengan sengaja. Dia takut wajahnya gantengnya Raga lecet dah, maklumi saja, namanya juga baru pertama kali jatuh cinta, tambah Ayu. Farah hanya bisa tertawa sejak tadi, ia tidak bisa ikut menanggapi sindiran-sindiran itu karena Raga adalah topik utama yang menjadi bahan bagi Rida dan Ayu. Ia bisa kena ceramah dari Raga saat pulang nanti, kalau sampai Raga mendengarkan ikut menyindir dia. Raga sendiri saat ini masih duduk di kursi teras bersama Fikri dan Zainal. Wajah pria itu terlihat seperti sedang menahan-nahan sesuatu antara ingin tertawa atau ingin melancarkan protes kepada Rida dan Ayu. Sabar saja, kalau memang suka pada dia dan ingin menjadi bagian hidupnya, maka kamu harus bisa menerima semua hal yang ada di dalam kehidupan dia, ujar Zainal. Bukan hanya sekedar bisa menerima kelebihannya yang bisa melihat dan menghadapi makhluk halus, tapi kamu juga harus bisa menerima keberadaan dua nyenyir itu sampai tua nanti.
Tambah Fikri yang jelas tahu kalau Rida dan Ayu tidak akan menjauh dari kehidupan dia. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.